kesukaan saya. Ini ada mustikanya juga, melilit ya, melilit di tongkat. Ada bentuk ular naga melilit sampai ini ada ekornya ini, melilit. Ini asli melilit, asli alam melilit. Oke, salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan menjawab kembali tentang pertanyaan para teman-teman, yaitu apa kegunaan ilmu penarikan pusaka. Untuk ilmu penarikan pusaka itu banyak sekali manfaatnya, bukan hanya sekedar bisa menarik pusaka, tapi juga bisa menarik hal-hal yang berenergi, baik yang berenergi secara gaib maupun yang berenergi secara nyata. Salah satu contoh ilmu penarikan pusaka juga, selain untuk menarik pusaka, juga bisa untuk menarik jenis-jenis santet, sihir, buhul. Terutama buhul juga hampir mirip dengan penarikan pusaka, karena ada benda yang ditanam tapi yang mengandung energi, itu bisa ditarik dan diwujudkan, baik itu yang berada di dalam tanah, berada di tubuh manusia, ataupun yang berada di jauh dimanapun, itu bisa ditarik dengan ilmu penarikan pusaka. Selain itu, ilmu penarikan pusaka juga bisa untuk menarik penyakit, baik itu penyakit yang non medis, contohnya seperti ada gangguan jin, khotam, dan lain sebagainya. Itu bisa ditarik dan dikeluarkan, atau bisa dihancurkan jin-jin yang bandel, yang mengganggu manusia. Selain untuk menarik hal-hal energi yang gaib, juga ilmu penarikan pusaka bisa untuk pengobatan dengan cara mentransfer energi ke dalam tubuh orang yang sakit. Karena ketika orang sakit itu energinya akan melemah, sehingga daya tahan tubuhnya berkurang. Maka dari itu kita transfer energi ke dalam tubuh si pasien supaya bisa mengurangi atau menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh pasien, baik itu penyakit medis maupun non medis. Dan juga bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan, karena orang kesurupan itu juga ada unsur makhluk halus atau jin yang mengganggu. Namun perlu dipahami bagi teman-teman sekalian, kalau seorang pengobat itu harus menguasai minimalnya 3 ilmu, supaya tidak tertipu dengan gangguan-gangguan penyakit yang ada di pasien. Karena ada jenis penyakit yang gejalanya mirip tapi gangguannya beda, yaitu diantaranya penyakit orang kesurupan, yang kedua orang depresi, yang ketiga orang terkena asam lambung yang sudah naik ke kepala. Gejalanya enggak jauh beda, sangat mirip sekali. Jika orang itu tidak paham tentang ketiga penyakit ini, dia akan kesulitan untuk melakukan penyembuhan, bahkan tertipu dengan gangguan penyakit yang ada di tubuh pasien, karena menduga-duga, apalagi belum memiliki pendeteksian yang bagus.
Dari itu harus menguasai 3 teknik pengobatan. Karena ketiga penyakit itu untuk pengobatannya juga berbeda, gejalanya juga berbeda. Salah satu contoh untuk penyakit kesurupan atau gangguan jin, sihir, santet, dan lain sebagainya. Itu harus diobati dengan jenis ilmu tenaga dalam ataupun sejenisnya untuk mengangkat gangguan-gangguan dari gaib. Yang kedua yaitu orang yang depresi. Orang depresi itu karena gangguan mental, bukan karena jin. Kalau orang yang nggak tahu, maka orang itu akan dianggap kena gangguan jin. Bagaimana cara mengatasi orang depresi? Menggunakan tenaga dalam nggak bisa. Kalaupun bisa, itu ngefeknya sedikit. Karena itu yang berhubungan dengan mental. Mental itu berhubungan dengan alam bawah sadar. Awal mulanya biasanya tertekan, dan alam bawah sadarnya menerima tekanan itu, sehingga di saat alam sadarnya itu tidak mampu menguasai, permasalahan itu akan keluar dan dia akan seperti orang kesurupan. Jadi untuk penanganannya yaitu dengan hipnoterapi. Dan untuk yang ketiga yaitu jenis penyakit asam lambung. Orang yang asam lambungnya sudah agak parah, jika asam lambung itu naik ke kepala, maka orang itu akan kehilangan kesadaran dan dia bisa gejalanya mirip sekali dengan orang kena gangguan jin, gak jauh beda. Makanya kalau kita tidak benar-benar jeli mendeteksi gangguan penyakit yang ada di tubuh pasien, kita akan tertipu. Bukan penyakitnya yang menipu, tapi Anda sendiri yang tertipu. Jadi untuk gangguan asam lambung itu nggak bisa dengan tenaga dalam, nggak, karena itu berhubungan dengan saraf. Harus diterapi, baik terapi saraf maupun terapi ramuan herbal. Bahkan jika diobati dengan obat-obat kimia, itu juga akan menambah penyakit, karena ada gangguan saraf juga. Salah satunya yaitu terapi alternatif. Cara pendeteksiannya yaitu bisa menggunakan teknik menggosokkan telapak tangan yang seperti saya ajarkan di video sebelumnya. Itu bisa dipraktekkan untuk dilatih sesering mungkin supaya Anda bisa peka dan bisa membedakan antara mana yang kena gangguan asam lambung, mana yang kena gangguan depresi, dan mana yang kena gangguan jin. Atau bisa menggunakan dengan teknik terawangan jika memang Anda mampu menerawang. Dan untuk cara yang paling sederhana, paling mudah, bisa Anda tanyakan melalui orang yang sakit atau keluarganya. Ditanyakan asal mulanya sebelum dia sakit. Karena asam lambung jika hanya sampai di tenggorokan, dia akan sakit tenggorokan. Menelan ludah pun kadang serasa kesulitan, serasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Dan sering masuk angin, sering sendawa. Jadi orang ada gejala asam lambung. Dan untuk gejala orang yang kena depresi, dia biasanya sering menyendiri, sering lamun, sering marah-marah, atau sering diam. Jadi tidak seperti biasanya. Kadang juga nggak betah di rumah, itu adalah gangguan tekanan batin. Jadi orang yang depresi itu hanya bisa dengan hipnoterapi. Jika yang ahli mungkin membutuhkan beberapa menit. Kalau yang nggak ahli mungkin butuh berjam-jam sampai berhari-hari. Dan kalau untuk sakit yang gangguan gaib, ya tinggal menggunakan ilmu penarikan. Bisa ditarik gangguannya, dinetralkan, dikunci, bisa sembuh. Orang yang kesurupan dan orang yang depresi sangat-sangat miripnya.
jika pengobatan hipnoterapi untuk orang kesurupan itu masih bisa digunakan. Tapi jika ilmu goiban untuk mengobati orang depresi itu agak kesulitan. Itu hanya buat pengetahuan bagi para praktisi yang pemula dan hanya mengandalkan tenaga dalam tapi belum menguasai ilmu-ilmu yang lain, sehingga biar tidak tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Ya alhamdulillah saya walaupun nggak ahli, semuanya sudah saya pelajari, termasuk ilmu hipnoterapi, hipnotis, ilmu saraf, walaupun nggak ahli ya, masuk ilmu tentang sukma itu juga saya pelajari. Ruqyah juga saya pernah belajar, jadi intinya pernah dipelajari walaupun nggak ahli. Tapi saya rasa itu saja. Kalau memang ada pertanyaan langsung saja melalui WA ataupun di kolom komentar. Tapi jika tidak saya jawab secara detail, mungkin saya jawab melalui video. Sekian dulu, ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.